Baik, materi yang pertama adalah pengertian konsep aplikasi pengolahan angka. Adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan aplikasi ini antara lain pembuatan tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Dalam hal ini, angka yang sering muncul di bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, pengolahan angka untuk perhitungan sebuah data atau basis data, dan grafik. Baik, selanjutnya yaitu jenis aplikasi pengolah angka. 1. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Yang kedua yaitu Lotus 123 merupakan aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh IBM dan dapat dijalankan dalam komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Yang ketiga yaitu Quato Pro adalah program spreadsheet yang dikembangkan oleh Borland dan sekarang dijual oleh Corel. Paling sering sebagai bagian dari Corel WordPerfect Office Suite. Yang keempat yaitu Applexware Spreadsheet adalah suite aplikasi modular disunting oleh VitaSource. In Applexware awalnya diciptakan oleh Applix. Kantor pertama Applix yang Suite diperkenalkan pada tahun 1986 disebut Alice dan dipasarkan dengan item promosi bertema Alice in the Wonderland. Kelima yaitu StarCall merupakan aplikasi pengolah angka spreadsheet yang bersifat multi-platform. Yang keenam yaitu Casespread merupakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang bersifat open source dan multi-platform. Ketujuh, Genomeric, aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari Genome Office dan bersifat open source serta multi-platform. Yang kedelapan yaitu SIAC yang merupakan singkatan dari Scheme in a Grid, suatu spreadsheet berbasis X window di lingkungan Unix. Yang kesembilan yaitu Open Office Call, aplikasi pengolah angka yang bersifat open source atau dapat dibuka melalui sistem operasi apa saja dan multi-platform. Ke-10 yaitu Wings adalah program aplikasi pengolah angka yang bersifat multi-platform dan freeware meski dibatasi hanya untuk penggunaan non-komersial dan tidak dijual kembali. Yang 11 yaitu SES, aplikasi pengolah angka yang dibuat oleh AIS dan bersifat multi-platform. 12 yaitu XXL adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Universitas NICE dan dapat dijalankan di komputer dengan sistem Unix. Yang 13 Abacus, aplikasi pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Ke-14 adalah ABS, merupakan suatu program spreadsheet yang berdiri sendiri yang dapat dijalankan pada sembarang platform Unix atau Linux. Baik, di sini saya Maulida Khairunisa ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Muhammad Arif Taufan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan judul Fungsi dan Kegunaan Aplikasi Pengolahan Angka. Aplikasi pengolahan angka memiliki beberapa fungsi dan kegunaan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel data. Kedua, mengolah dan membuat grafik. 3. Membantu dalam dunia statistik. Dan keempat, membuat laporan yang rapi. Kelima, membantu kajian ilmiah. Keenam, membuat perencanaan. Dan ketujuh, analisis data. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan kegunaan aplikasi pengolahan angka. Yang pertama dari membuat tabel data, yaitu agar bisa menyajikan berbagai macam jenis tabel data dengan mudah. Maka salah satu yang digunakan adalah aplikasi pengolahan angka atau yang juga dikenal sebagai spreadsheet ini. Yang kedua yaitu pengolahan dan membuat grafik. Fungsi penting aplikasi yang selanjutnya perlu kita ketahui bahwa ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelola angka dan menyajikannya dalam bentuk grafik. Dengan menggunakan program aplikasi pengolahan angka, maka kita bisa mengelola angka-angka secara lebih mudah dan juga menyajikannya dalam bentuk grafik, sehingga membuatnya terlihat lebih menarik dan juga mudah untuk dipahami bahkan oleh orang-orang awam sekalipun. Yang kemudian fungsi dan kegunaannya yaitu dapat membantu dalam dunia statistik. Maksudnya,
Berbicara tentang angka, data, grafik, dan lain sebagainya, tentu tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya statistik. Pasalnya, beberapa entitas yang telah disebutkan di atas juga memiliki keterkaitan dengan dunia statistik. Ketika kita bekerja dalam ranah dunia statistik, tentu tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya aplikasi pengolah angka. Pasalnya, dengan keberadaan aplikasi-aplikasi ini akan membuat kita menjadi semakin mudah dalam proses untuk mengelola dan juga mengolah berbagai macam angka dan data-data yang telah disajikan. Yaitu membuat laporan yang rapi. Fungsi dari program aplikasi pengolahan angka yang selanjutnya adalah dapat digunakan untuk membuat lembar kerja yang rapi dan juga terorganisir. Dengan bentuk yang seperti ini, kita bisa membuat berbagai jenis lembar kerja dan kemudian menyimpannya secara lebih rapi dan teratur dalam bentuk file-file yang mudah diakses dan digunakan. Yang kelima yaitu membantu dalam kajian ilmiah. Program aplikasi pengolahan angka memiliki fungsionalitas yang cukup luas. Lembar kerja yang satu ini bisa digunakan pada berbagai macam bidang melalui dari instansi, perkantoran, akuntansi, bisnis, dan lain sebagainya. Yang keenam, membuat perencanaan. Sebelum melakukan atau membangun segala sesuatu, ada baiknya jika kita terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang agar apa yang ingin kita kerjakan tersebut bisa berjalan secara lancar dan juga maksimal. Kini dengan berbekal program aplikasi pengolah angka, maka Anda pun bisa membuat berbagai macam perencanaan secara lebih mudah praktis. Selain beberapa fungsi penting yang telah disampaikan di atas, tentu masih ada lagi fungsi-fungsi lainnya yang bisa didapatkan dari aplikasi tersebut. Keberadaan aplikasi ini memiliki fungsi utama untuk memudahkan proses dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang untuk berbagai macam keperluan dan penggunaan. Demikian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Sahrul Munir. Baik, selanjutnya yaitu fitur dan fungsi tools dalam pengolahan angka. 1. Casespread. Beberapa kemampuan dan fitur yang dimiliki oleh Casespread adalah dapat menggunakan banyak tabel dan lembaran kerja dalam satu dokumen. Kedua yaitu Store Office Call. Kelebihannya atau kemampuannya untuk mengenali dan mengklarifikasi data yang ditempatkan di lembaran kerja. Yang ketiga yaitu Open Office Call. Beberapa kemampuannya yang dapat dimiliki yaitu Advanced Data Pilot Technology dan Natural Language Formula. Keempat yaitu Genome of Voice atau Genomeric. Kemampuannya memiliki 95% fungsi-fungsi yang terdapat di Excel dan 100% fungsi-fungsi engineering. Yang kelima yaitu Abacus. Lembaran kerja banyak namun jumlahnya dibatasi oleh ketersediaan memori komputer. Kemampuannya yaitu perintah pengeditan data di sel dan berbagai performatan, mengurutkan data dan dengan berbagai metode. Yang keenam yaitu SAS. Kemampuannya untuk mengimpor file dari Excel dan Lotus, dapat memberikan penanggalan dari tahun 1601 hingga 3999 serta kemampuan untuk menggunakan format, tanggal dan waktu yang diatur oleh pengguna. Yang ketujuh yaitu XSL, yaitu dapat menggunakan acuan relatif dan mutlak, memiliki fungsi aritmatika, statistik, logika, waktu, dan teks. Yang ke-8 yaitu Lotus, kompatibel dengan teks, fungsi, rumus, dan grafik dari Excel. Fungsi-fungsinya itu analisis yang kompatibel dengan Excel. Yang ke-11, yang ke-9 yaitu Microsoft Excel, dapat menggunakan acuan relatif dan mutlak untuk mengacu ke sel atau selang tertentu dan memiliki fungsi yang lengkap. Untuk kesimpulan daripada materi hari ini yaitu aplikasi pengolah angka adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka yang memiliki berbagai macam fitur serta kegunaannya yang berguna di zaman modern saat ini.
Dengan menggunakan aplikasi ini dapat memudahkan kita dalam bekerja dan menyelesaikan tugas, sehingga dapat sadari atau tidak bahwa penggunaan aplikasi pengolah angka ini menjadi kebutuhan para pekerja kantoran, pelajar maupun masyarakat lainnya. Dalam materi ini kami sadar bahwa masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan kepada pembaca agar kedepannya lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.